Dalam menghadapi pekan UTS, Kor membuat promo yang dikhususkan untuk mahasiswa FTWI saja loh. Dengan promo ini nih, kalian bisa mengikuti Corner Class dengan potongan harga hingga 35%. Di situ, kalian bisa belajar mengenai mata kuliah dasar teknik maupun mata kuliah jurusan. Oke banget gak sih promonya? Ingin tahu detailnya? Langsung cek Instagram Corner aja ya. Dan lihat konten mengenai promo persiapan UTS. Untuk cek mata kuliah dan tutor-tutornya, langsung cek website Corner aja. Linknya ada di deskripsi video ini ya. Kalau gitu, buruan yuk, langsung aja. Pesan Corner Class sekarang. Halo, nama gue Afif, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Indonesia Angkatan 2017. Nah, di Core, gue bakal ngajar dua mata kuliah, yaitu Teknik Kendali dan Sistem Kendali Prediktif dan Adaptif. Nah, kali ini gue akan ngebahas tiga soal mata kuliah Fisika Mekanik. Enjoy! Oke, nomor dua. Sebuah roda pejal dengan massa M dan jari-jari R, roda tersebut berdiri di samping anak tangga dengan tinggi H, di mana R lebih besar dari H. Jika gaya F diaplikasikan pada titik pusat massa roda, berapa gaya F minimal yang dibutuhkan untuk melintasi anak tangga tersebut? Buktikan dalam variabel M, G, H, dan R. Nah, kita lihat dari gambar ini, kita bisa lihat tujuan kita itu adalah untuk eh, menaikkan si roda pejal ini ke atas kan, ke atas tangga kecil ini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, kalau gue berikan apa namanya dua titik A dan B. Nah, kira-kira di mana titik putar dari roda tersebut kalau kita berikan gaya F. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini titik putarnya itu adalah di titik B atau di titik di ujung dari tangga kecil ini, gitu. Jadi seolah-olah si roda ini itu akan berputar melingkari dari titik B, gitu. Jadi seolah-olah tuh si apa namanya, kalau kita gaya berikan F, dia akan berputar, gitu. Jadi kalau kita simplify, kita bisa mengubah dari apa tuh namanya, mengubah dari gambar ini menjadi gambar yang lebih simple. Nah, berarti kalau titik putarnya di B, kita gambar dulu titik B. Nah, berarti di sini kan ada R ya di sini ya. Ada R, di sini titik A. Nah, jangan lupa kita ingin memberikan F atau gaya di sini. Nah, kalau kalian lihat ada topi di sini kayak ada gambar panah, itu artinya vektor. Artinya gaya ini memiliki besaran dan arah. Nah, lalu gaya apa lagi yang berada di roda ini? Nah, kita tahu kan si roda benda ini kita memiliki suatu massa yang kita berikan variabel M besar. Dan kalau kita punya massa dan ada gravitasi, maka kita pasti punya suatu gaya gravitasi. Dan gaya gravitasi yaitu ke bawah gitu. Jadi let's say ini kita berikan notasi W, di mana W itu adalah gaya gravitasi dari bola pejal tersebut. Kita bisa tulis W ini, jangan lupa ya ada apa namanya, ada panahnya, artinya vektor. W ini sama dengan M dikali dengan G. Nah, berarti kalau kita bisa gambar ke dalam di gambar ini, berarti W itu kan ke bawah. Kita ambil dari titik A ke bawah. It's ini ya, ini W. Nah, berarti kita ingin mencari rotasi dari si B. Nah, untuk merotasikan si titik B ke kanan, berarti kan kita harus memiliki suatu torsi biar dia bisa bergerak ke kanan. Nah, untuk mencari torsi, nah ini kita bisa memproyeksikan si F dan si W jadi seperti ini. Jadi kalau kalian ingat torsi itu dia harus misalkan nih
ada suatu titik B misalkan. Nah, kita berikan gaya sini F, maka dia harus, kalau torsi kan rumusnya, torsi kan sama dengan F dikali dengan R. R itu adalah panjang dari suatu eh, titik, apa namanya, titik gayanya dengan si titik pusatnya atau titik rotasinya. Berarti kalau kita lihat di sini, berarti kita harus mencari berapa panjangnya ini dan berapa panjangnya ini kan. Nah, ini kita berikan notasi apa namanya Y, ini kita berikan notasi X. Berarti kan kalau kita gambar di gambar ini, berarti kan ini sama aja kayak ini Y-nya dan ini adalah X-nya. Nah, sekarang kita tinggal mencari berapakah nilai X dan Y-nya. Nah, kita tahu kalau ketinggian dari apa namanya, ketinggian apa si ini adalah H. Nah, kita berikan suatu nilai ya di sini. Karena di sini apa namanya, jari-jarinya itu adalah R, berarti di sini kan kita bisa tulis sama aja ini R juga kan, panjang ini R. Nah, terus ketinggiannya itu adalah H. T, ketinggiannya gue kasih warna biru lagi deh. Ketinggian itu adalah H di sini. Gitu. Dan ini adalah groundnya ya, apa namanya, lantainya. Nah, ini kita bisa simplify lagi karena kan kalau kita lihat F ini dia itu gayanya kita berikan dari titik A. Nah, kita bisa memproyeksikan menjadi seperti ini. Jadi biar mempermudah kita, jadi si titik B itu berarti ingat Y-nya ya, Y-nya. Nah, F-nya kita bisa memproyeksikan ke kanan, sama aja gitu. Yang penting dia dia tetap tegak lurus gitu. Dan juga seperti dengan yang si W-nya. Berarti di sini ada X, X, dan ini adalah W. Dan ingat, ini masih tetap tegak lurus. Oh ya, ini gue lupa kasih tanda panah. Gitu ya. Nah, berarti kan rotasi ke kanan kan dia. Gimana caranya dia si titik B ini berotasi ke kanan. Sehingga torsi yang ke kanan harus lebih besar torsi yang ke kiri. Berarti kalau kita buat rumusnya, torsi ke kanan harus lebih besar dari torsi ke kiri. Biar dia bisa bergerak ke kanan. Atau dia bisa berputar ke kanan. Atau dia bisa menaiki anak tangga tersebut. Nah, karena di sini disuruhnya minimal, nah berarti kan ya udah kita berikan sama dengan aja ya. Berarti torsi kanan ini sama dengan torsi kiri. Nah, kalau kita bisa lihat torsi kanan itu apa, torsi kiri itu apa. Nah, torsi ke kanan, nah ini ada F sama ada panjang Y. Berarti kita bisa tulis F kali Y sama dengan ini adalah W kali X. Gitu. Sekarang kita tinggal mencari apa itu Y, apa itu X. Nah, kita bisa lihat di sini kita punya informasi R di sini, R ya di sini. R ada ada apa namanya? Miringan R, terus dari titik tengah ke dasar R juga, dan ada titik B ke dasar H. Berarti kita bisa bilang eh, kalau kita berikan ini sudut theta, kita misalkan, sehingga kalau buat mencari si apa namanya, si panjang Y itu kan sama dengan R sin theta gitu. Dan kita juga bisa dapat apa namanya, X-nya ini sama dengan R cos theta gitu.
Nah, berarti kita bisa langsung masuk ke persamaan ini. Berarti kan F kali R sin theta sama dengan W kali R cos theta. Berarti ini kita bisa coret nilai R-nya. Berarti kalau kita mencari F-nya, gayanya, gaya minimal, F sama dengan cos theta per sin theta kali W. Gitu. Nah, kita tahu W itu adalah M kali G. Tapi kan kita nggak tahu kan cos theta itu apa, sin theta itu apa. Nah, sekarang kita bisa menggunakan metode trigonometri kita. Nah, kalau gua gambar ulang si segitiga ini, kan kayak ini ya. Ini theta, ini X, ini tadi itu Y, ini R. Nah, ini dari titik A ke titik tengah ini, itu adalah R minus H. Berarti ini kita bisa tulis R minus H. Gitu. Nah, oke, berarti kan kita udah dapat, bisa dapat si sin theta kan. Karena kan kalau kita rumusnya kan sin theta itu kan sama dengan depan per miring atau R min H per R. Tapi kalau cos theta, kita kan mau nyari samping per miring atau X per R. Nah, ini nyari X-nya agak sedikit ribet. Nah, berarti kan kita bisa menggunakan teorema trigonometri. Dimana kalau kalian ingat, kalau gue buat segitiga, ini A, B, C, berarti kan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti kalau kita mau nyari B-nya, berarti kan ini sama dengan akar dari C kuadrat minus A kuadrat. Nah, sehingga kita bisa ubah ini menjadi di mana X-nya itu adalah B, berarti kan akar dari, berarti kan ini jadi R kuadrat minus R min H kuadrat per R. Nah, dari persamaan ini kita bisa menggabungkan semuanya. Berarti F ini sama dengan cos theta-nya itu adalah R kuadrat minus R min H kuadrat per, ini akar ya, per R per ini R min H per R kali dengan W. Nah, ini kita bisa coret R-nya. Nah, sehingga kita bisa dapat jawabannya F ini sama dengan R kuadrat min R min H kuadrat, ini akar, per R minus H kali. Nah, W jangan lupa, W itu adalah M kali G ya. Kali M kali G. Gitu. Nih, dibagusin deh. R min H kuadrat. Selesai. Nah, tapi kan di sini kan masih, sebenarnya kita bisa sederhanakan lagi nih sebenarnya. Ini kita bisa keluarin, atau F ini sama dengan, kalau kita keluarin, R kuadrat kan hilang nih. Ini kan jadi minus R kuadrat minus 2RH plus H kuadrat kan. Berarti kalau kita keluarin, ini jadi hasilnya adalah H kuadrat, negatif ya, 2RH minus H kuadrat, ini akar, per R min H dikali dengan M kali G. Gitu. Selesai. Gampang kan? Oke, sekarang kita akan review dari soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 kalian
perlu perhatikan dari gambarnya, kita harus melihat di mana titik dia berubah. Nah, pada contoh soal kasus yang kali ini, dia ini berputar. Nah, berputarnya itu yaitu di ujung dari anak tangga ini, yaitu kita berikan notasi B di sini. Nah, ingat kalau kita mau memutarkan suatu benda, tentu kita memerlukan suatu gaya, dan gaya ini dia tegak lurus dengan jarak pada suatu titik tumpunya. Nah, sehingga kita bisa menggambarkan ulang sistemnya seperti ini, dan kita bisa mensimplifikan menjadi yang seperti kanan ini. Nah, jangan lupa kalau setiap gaya itu ada arahnya. Jadi jangan lupa ini dikasih tanda panah atau ini adalah suatu vektor. Dan di sini ada dua, yaitu ada gaya yang kita berikan dan juga ada masanya. Nah, ini di kanan dan ini ke bawah. Dan dari kedua ini kita bisa mendapatkan apa namanya gaya minimal yang diperlukan untuk dia bisa menaikin anak tangga tersebut. Dan jangan lupa ini adalah rumus-rumus dari trigonometri gitu. Dan di sini kita dapat eh, F-nya sama dengan akar 2RH min H kuadrat diakarin per RH R min H kali M kali G gitu. Terima kasih udah menonton video pembahasan soal ini. Semoga penjelasan gue bisa ngebantu kalian buat UTS maupun UAS. Oh ya, jangan lupa buat pesan kelas core di link di bawah ini. It's totally worth it. See you guys. Nah, gimana? Kalian udah ngerti penjelasannya belum? Buat kalian yang belum ngerti penjelasannya, kalian bisa banget ikutan kelas lagi di Corner Class. Oh iya, kalian bisa isi link di bawah ini untuk dapat voucher diskon. See you at Corner Class!